Setelah dalam jumpa pers, Edi Mulyadi membawa-bawa jin, sekarang dia membawa-bawa profesi wartawan dan kerja jurnalis untuk menghindar dari jeratan hukum. Bahkan Edi menyampaikan bahwa dirinya ditarget pemerintah. Edi ini siapa kok pakai ditarget segala? Didiemin aja dia kejeblos kan? Apa yang terjadi sekarang ini? Kan akibat bacotnya dia kan? Bukan rekayasa rejim manapun. Jurus ngelesnya si Edi ini emang mudah kebaca sih. Apakah mirip di cerita pendekar ada jurus kunyuk melempar jambu? Selain bawa-bawa jin, lalu bawa-bawa undang-undang pers, kini Edi bawa-bawa tas plastik kuning. Dan uniknya, Edi mengaku ketika memasuki Bareskrim, HP-nya jatuh dan hilang. Karena panik. Bisa aja nih. Alah, Mamang Edi, ya, ada aja lo ngelesnya. Apakah Edi takut HP disedot isinya oleh penyidik dan jadi barang bukti? Takut kebongkar semua rahasia? Hanya Bambang Edi yang tahu. Lagi ribet amat sih mau ke Bareskrim. Bukankah proses hukum ini adalah apa yang Edi inginkan? Ya, diproses secara hukum itu adalah keinginan Edi Mulyadi. Nih, kita tonton video ini. Saya cuma mengutip dari sini. Ayo kalau kita bermasalah, saya pakai ini aja modal saya. Mau kemana? Pengadilan mana? Meja hijau, meja kuning, meja biru. Ayo. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Yo, apa kabar Bambang? Seru banget ya hari ini ya. Oposisi 69 FM kembali mengudara dengan suasana dan semangat yang tetap membara. Terima kasih atensinya ya. Sebelum kita kupas Edi Mulyadi di Bareskrim Polri, kita baca dulu yang namanya atensi para oposisi. Oposan pertama adalah Renata Simbolon ya. Mana? Oke. Renata bilang, masuk Pak Eko. Kok masuk Pak Eko ya? Masuk Pak Edi ini. Nonton Bang Mas Jo membahas hal-hal yang nyerempet jurang tanpa rasa takut, membahas hal yang sensitif dengan kocak. Semangat sang oposan oposisi, begitulah kura-kura. Ini disebut semua ya. Begitulah kura-kura ini punyanya Alif nih. Oke, terima kasih Renata Simbolon ya. Horas Bah. Ya, kemudian ada lagi dari ini kayaknya dari handphone nih ya. Ada dari namanya Ani Febri ya. Ani Febri, saya cewek Indonesia yang tinggal di USA. Walah, USA kumaha damang? Iya, seneng banget nonton acaramu yang kocak melawan radikal-radikal yang mau menjajah NKRI. Wah, luar biasa meskipun di USA, tapi kepeduliannya terhadap NKRI masih tinggi ya, luar biasa. Salam buat teman-teman di USA ya, buat Ani Febri. Kemudian yang ketiga adalah Daniel Ginting. Ini Medan semua nih ya. Tadi Simbolon, sekarang Ginting. Daniel Ginting, ini kayaknya gue kenal nih ya. Baru kali ini aku lihat ada radio di YouTube. Sukses terus Mas Jo untuk channelnya. Teruslah suarakan kebenaran dan kritik terus kekonyolan oposisi yang tak berisi sehingga tampak basi. Wah, ikut-ikutan berirama ya. Iya, satu tempo saya akan menggunakan rima ya. Satu tempo kita akan freestyle seperti sekarang ini. Kemudian yang keempat ada Sense Family. Bantang Cama Reje Leleng. Maaf ya kalau salah membacanya ya. Itu bahasa saya di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Wah, Nusa Tenggara Timur. Keren. Semangat Bang, saya penonton setia acara ini. Bang Jo semangat selalu. Oke, salam buat teman-teman di Nusa Tenggara Timur ya. Kemudian yang kelima adalah Dewi Andayani. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Nah, ini kayaknya. Kalau lihat Edi Mulyadi meradang, boleh kita bersuka hati. Pantun ente Mbak Dewi. Ya, ini adalah komentar paling bletak ya. Ya, jadi kemarin ada yang paling bangsat, ini atasnya lagi. Komentar paling bletak. Nah, yang gue sebut namanya menang sebagai komentar paling bletak tadi, silahkan hubungi nomor WA yang ada di deskripsi ya. Lihat di deskripsi bawah ini ada nomor WA yang bisa dihubungi. Ya, untuk yang beruntung satu t-shirt oposisi 69 FM. Dan kalau mau wajah-wajah kalian tampil di acara saya ini, ada nomor WA yang bisa untuk kirim video komentar. Jadi komentarnya berupa video ya. Nanti kita tayangin ya. Tunggu apa lagi kalau mau ngetop dan tampil keren.
ikutan tampil di acara oposisi 69 FM. Wah. Oh ya, sambil nunggu kita akan kupas tuntas soal Edi Mulyadi. Sekarang yuk digoyang Bambang. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no. Iya, buat ini kalian-kalian para oposan oposisi 69 FM, seperti kita tahu Edi Meong nggak berkutik dapat peringatan dari Bareskrim terkait dengan pemanggilan Edi sebagai saksi. Jangan sampai dia nggak datang lagi, karena bisa dijemput dan nggak pulang lagi. Kalau berkesan mempersulit penyidikan dan tidak mau hadir di dua pemanggilan, bisa dianggap melawan dan bisa langsung ditahan. Ngeri Bambang. Dan ternyata Edi jiper juga. Pagi tadi Edi datang didampingi 10 orang kuasa hukumnya. Dan seperti biasa, Edi memanfaatkan celah kerumunan awak media yang menunggu di halaman Bareskrim untuk menyampaikan argumen pembelaan. Yang wajarnya menyampaikan argumen pembelaan itu dilakukan di proses persidangan. Dia tahu amarah masyarakat barangkali masih bisa dia nego dengan alibi-alibi atau argumen-argumen yang sesat seperti biasa kalau dia berargumen. Orang yang selalu mengaku wartawan senior ini kekeh berlindung di balik undang-undang pers. Meski yang dia lakukan ketika mengujar kebencian atau rasis itu jelas jauh dari prinsip kerja seorang jurnalis. Bahkan secara demonstratif dia menunjukkan kartu anggota PWI yang berwarna biru itu. Bahkan beberapa jam sebelumnya ia sempat menjadi tamu podcast sebuah kanal kawannya sendiri. Dan hal sama juga Edi lakukan terkait dengan pembelaan dan klaim sebagai jurnalis itu. Menurut saya, Edi ini sama sekali nggak merasa bersalah atas penghinaan bernada rasis kepada suku Dayak. Dia menganggap sepele. Bahkan menurutnya, ia diincar rejim karena mengkritisi RUU Omnibus Law. Edi menganggap dirinya berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia, saudara. Alah, goyang dulu deh. Oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan. Iya. Tak ada solusi. Bayangkan, jadi caleg PKS saja gagal total. Jadi YouTuber aja 7 tahun subscribernya baru 200 ribuan. Jadi wartawan medianya sekarang juga nggak jelas. Kok sampai ditarget pemerintah? Siapa lo? Jadi maksud Edi ini mungkin mau menaikkan harga. Yang ada malah statusnya yang naik dari saksi jadi tersangka. Begini nih ya, namanya playing victim. Korban penghinaan atau ujaran bernada rasis sebenarnya kan kawan-kawan kita di Kalimantan, ya kan? Sekarang dia puter, seolah dia yang dizolimi pemerintah. Lah, bukannya pemerintah nganggep juga enggak bacotannya Edi ini. Karena sudah ada aparat yang bekerja secara profesional menindaklanjuti laporan masyarakat yang bahkan lebih dari 3 laporan dari lokasi yang berbeda. Itulah kenapa kasus ini diambil alih oleh Mabes Polri. Karena skalanya sudah nasional. Edi mau merecehkan kasus ini. Jadi sekedar kriminalisasi aktivis kelas teri. Ia yang kepleset ngomong sara sampai ketakutan, sampai bingung cari alasan. Oh iya ya. Katanya si Azam kan, tahu kan, manusia yang mendadak mengaku monyet demi penyelamatan, ternyata juga dipanggil oleh Bareskrim Polri loh. Itu nggak tahu nih, datang atau enggak. Itu kita bahas nanti ya. Karena soal orang yang menghina dan merendahkan orang lain seolah hewan, itu memang males saya bahasnya. Kayak dia paling ganteng aja. Ganteng lu percuma Bambang, kalau suka merendahkan, lu bakal nggak berani buka masker karena takut dikejar orang sekalimantan. Iya, balik ke Edi Mulyadi. Saya yakin dia kekeh minta dikenai pasal undang-undang pers saja, karena selain nggak bakal dipenjara, undang-undang pers juga hanya akan menghasilkan hak jawab saja. Saya yakin penyidik tidak akan terkecoh dengan bualan dan 1000 alasan Edi ini. Sejak pemanggilan pertama, Herman Kadir, kuasa hukum Edi Mulyadi, mencoba mengalihkan kasus ini ke ranah undang-undang pers. Pernyataan ini pun mendapat reaksi keras dari pakar hukum pidana. Penggunaan undang-undang pers dalam kasus penghinaan yang dilakukan Edi Mulyadi dirasa tidak tepat. Mantan caleg PKS itu diduga menghina Kalimantan sebagai tempat jin buang anak. Dan itu dilakukan di depan publik. Ada pakar hukum pidana namanya Pak Abdul Fikar Hajar, menyatakan perbuatan yang dilakukan Edi Mulyadi murni kasus dugaan ujaran kebencian. Sebaliknya, penyelesaian kasus dengan undang-undang pers tak sesuai konteks.
Undang-undang pers itu hanya bisa diselesaikan terkait dengan kasus yang berkaitan dengan produk jurnalistik. Dalam kasus ini, Edi Mulyadi membuat pernyataan secara terbuka. Undang-undang pers itu bisa diberlakukan hanya terhadap pernyataan-pernyataan tertulis. Artinya hasil pemberitaan atau penulisan artikel saja. Sedangkan Edi, pernyataan langsung yang dikutip pers. Nah loh, ini kata pakar loh ya. Puyang kan Edi? Digoyang dulu Bambang. Orang Banyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Alright. Diberitakan sebelumnya, Ketua Tim Kuasa Hukum Edi Mulyadi yaitu Herman Kadir menyatakan perlunya penyidik memberlakukan undang-undang pers dalam memproses kasus ujaran kebencian yang menyeret kliennya. Hal tersebut dinilai perlu mengingat Edi Mulyadi yang berdasarkan pengakuannya merupakan seorang wartawan senior. Aduh, Pak wartawan. Polisi menjelaskan mantan caleg PKS itu mangkir atau tidak hadir pada pemanggilan pertama. Edi Mulyadi tidak memberikan alasan kepada publik kenapa tidak hadir dalam pemeriksaan perdana kasus ujaran kebencian yang menimpanya. Barreskrim Mabes Polri mengungkapkan sudah memanggil lagi Edi Mulyadi untuk menjalani pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan ujaran kebencian yang kedua kalinya. Tim penyidik menerbitkan surat panggilan kedua dan disertai surat perintah membawa untuk hadir. Pada tanggal 31 Januari 2022 hari Senin tadi, kalau nggak datang juga sudah diseret-seret tuh kayak adegan sinetron layangan putus. Iya. Ketika saya konten ini, Edi masih berjibaku dengan berbagai pertanyaan dari penyidik Barreskrim Polri. Tentu kita ingin segera kasus ini selesai. Karena keonaran yang disebabkan mulut pahitnya Edi Mulyadi sudah sangat menyita energi. Kita yakin Polri pasti profesional dan sangat hati-hati. Bukan cuma karena kasus ini ancaman hukumannya tinggi, tapi juga di luar sana seluruh masyarakat menanti. Pemerintah tidak boleh kalah dengan para intoleran atau aktivis ex-FPI dan HTI. Apa hasil pemeriksaan Edi Mulyadi tadi? Kalau dia ditahan berarti memang aparat khawatir kalau Edi akan menghilangkan barang bukti. Buktinya ada handphone segede gaban aja jatuh langsung hilang. Nih, segede gini ya. Plek, oh hilang. Waduh, ini hilang apa dihilangkan ya? Nah, kan waktu jumpa pers kemarin itu yang ngomong itu kan mulutnya Edi. Jadi kalau memungkinkan Pak Polisi mulutnya aja yang disita biar nggak makin berat kasusnya. Oke, terima kasih sudah pantengin program Oposisi 69 FM. Jilat bawahan, tekan atasan. Bletak! Goyang lagi Bambang! Semua isu jadi santapan. Tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan. Sadar diri tak berani melawasi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini Indonesia. Oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Semua isu jadi santapan. Tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan.